pangkal tolak dari penulisan Matius, Lukas. Siapa sangka tulisan yang ia tekuni menuliskan tentang gurunya, kisah tentang para rasul, pamannya dan yang lain-lain, amat sangat berguna bagi kelanjutan keberlangsungan para murid. Yang Injilnya salah satunya dari 4 Injil kita warisi dan kita bisa baca. Inilah kesederhanaan, ketekunan yang dilakukan oleh Markus. Dia mencoba menulis, menceritakan Yesus bersama dengan para murid ke-12 rasul, bersama gurunya yaitu Petrus, bersama dengan pamannya Barnabas, teman pamannya Paulus. Dia ikut perjalanan orang-orang, kalau sekarang mungkin orang-orang penting-penting itu yang mereka catat itu. Tapi justru dari catatannya kita terbantu, gereja kemudian terbantu oleh catatannya. Mari kita bersyukur bersama gereja dengan diberinya seorang Markus yang dengan kesederhanaan tapi ketulusan, keikhlasan menceritakan orang-orang yang penting dalam mengikuti Yesus, dalam mewariskan tradisi iman kemuridan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, maklumkan kabar gembira kepada setiap makhluk. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan sama-sama. Ibu, Bapak, saudara-saudari, para suster, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Markus pengarang Injil. Yohanes dengan nama tambahan Markus adalah anak Maria yang rumahnya menjadi tempat pertemuan jemaat awal. Ia mendampingi Barnabas dan Paulus dalam perjalanan misi pertamanya, tapi kembali lagi ke Yerusalem seorang diri karena terlalu melelahkan. Kelak dalam perjalanan yang kedua, Paulus menolak atau tidak mau membawa dia. Kemudian Markus mendampingi Petrus pergi ke Roma. Kenangan Petrus selalu dicatatnya dalam Injil karangannya yang pasti ditulis sebelum kehancuran Yerusalem kurang lebih tahun 70 Masehi. Konon Markus mendasari jemaat di Alexandria dan di situ pula gugur sebagai martir. Sekitar abad ke-9, relikwinya dibawa ke Venesia, Italia, di mana didirikan gereja Santo Markus. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Markus, pengarang Injil. Santo Markus ini bukan kelompok atau anggota salah satu dari 12 rasul, bukan. Kalau bukan dari 12 rasul, salah satunya mengapa menulis Injil? Pertanyaannya kan begitu. Tadi dalam bacaan pertama surat Santo Petrus ada informasi meskipun hanya singkat. Salam kepada kamu sekalian dari kawananmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus, anakku. Ada informasi yang mengatakan bahwa Markus ini adalah anak dari Santo Petrus. Pertanyaannya, anak seperti apa? Apakah anak kandung? Ternyata Santo Yohanes Markus inilah yang dibaptis atau yang membaptis adalah Santo Petrus. Jadi anak rohani, anak bimbingan. Pembimbing rohaninya adalah Santo Petrus. Dan bahkan rumahnya tadi di bacaan pengantar tadi sering dipakai untuk pertemuan ke-12 rasul Yesus itu. Rumahnya disediakan untuk dipakai itu. Dan di pengantar tadi ada informasi yang kita dengar. Tampaknya Yohanes Markus ini pernah mengikuti perjalanan. Ini informasi yang tidak tercatat, tapi kalau mau mendalami bisa dilihat di kisah para rasul. Adalah kemenakan dari Santo Barnabas rasul. Jadi Santo Markus yang sekarang kita rayakan pesta adalah kemenakan dari Santo Barnabas rasul. Karena kemenakannya Barnabas mengajak kemenakannya yaitu Markus untuk ikut perjalanan misi Santo Barnabas bersama dengan Paulus yang pertama. Tapi karena berbeda selisih, berbeda pendapat, lalu kemudian tadi dikatakan karena kesulitan-kesulitan ini itu, lalu Santo Paulus bersitegang dengan Markus. Perjalanan kedua,
Paulus tidak mau Barnabas mengajak Santo Markus ini untuk pergi berikutnya. Lalu akhirnya Barnabas pergi dengan Santo Markus, Paulus pergi sendiri, tapi tujuannya tetap mewartakan firman Allah atau kabar gembira. Itu informasi tentang Santo Markus pengarang Injil. Di yang lain kita ketahui bahwa Injil Markus ini adalah Injil tertua. Di pengantar tadi kita mendengar ditulis kurang lebih pasti. Heran ya, kurang lebih kok pasti gitu. Kalau pasti ya tidak ada kurang lebih, kalau kurang lebih ya jangan pasti. Tapi tadi di pengantar kurang lebih pasti. Itu sebelum tahun 70 Masehi. Ya, maka kira-kira sekitar tahun 60, kalau waktu kami kuliah eksegesi kitab suci, ditulis Injil Markus itu tahun 60 garis miring 70-an. Nah, itu kira-kira. Jadi sekitar 30 sampai hampir 40 tahunan setelah peristiwa Paskah Yesus wafat dan bangkit itu, Injil tertua yang ditulis Markus ini dibuat sekitar tahun 60-an atau 70-an Masehi. Kekasannya singkat, pendek. Kalau ibu bapak saudara-saudari ingat berapa kitab? Cukup 16 kitab. 16 bab, ayatnya saya nggak hafal. Lalu kemudian bahasanya juga singkat-singkat, lugas. Maka ada teolog yang mengatakan Injil Markus ini cocok untuk katekumenat, para katekumen. Sedangkan Injil Matius atau Lukas, saya lupa, lebih cocok untuk guru agama. Saya lupa Matius atau yang Lukas. Lebih cocok juga untuk para orang yang tertarik belajar kitab suci. Sedangkan Injil Yohanes karena tulisannya nadanya berbeda sendiri. 3 Injil itu Matius, Markus, Lukas disebut sinoptik. Artinya seperti cermin ada kemiripan. Sementara di luar dari ketiga yang bukan sinoptik adalah Injil Yohanes yang disebut sebagai Injil mistik. Karena itu mungkin lebih cocok dipakai atau didalami oleh mereka para mistikus, para pertapa yang punya ritme pola hidup sendiri. Itu ada teolog yang mengatakan begitu. Kembali ke Markus. Markus yang gereja melihat ini adalah tulisan tertua dari keempat Injil ini, dengan bahasa yang pendek-pendek, yang sederhana-sederhana, bahkan cenderung lugas apa adanya. Di satu sisi mudah ditangkap, di satu sisi banyak disalah tangkap juga karena saking sederhana dan lugasnya. Apa yang kita bisa petik sebagai makna rohani untuk kita pelajari atau inspirasi yang bisa kita timba dari Markus, seorang pengarang Injil ini? Markus menulis Injilnya dengan melihat gurunya Petrus dan teman-temannya dari pamannya, Santo Barnabas, Paulus. Bagaimana mereka hidup bersama, melayani Tuhan Yesus. Bahkan rumahnya terbuka dipakai untuk para rasul. Dia mencoba menulis dengan kesetiaan, dengan apa adanya, dengan kemampuannya. Dia tidak menceritakan tentang dirinya sendiri, tetapi pamannya, Paulus, Barnabas Paulus, Petrus, dan orang-orang lain. Dan toh ternyata Allah menggunakan tulisan-tulisan Markus yang sederhana itu justru menjadi pangkal tolak dari penulisan Matius, Lukas. Siapa sangka tulisan yang ia tekuni menuliskan tentang gurunya, kisah tentang para rasul, pamannya dan yang lain-lain, amat sangat berguna bagi kelanjutan keberlangsungan para murid. Yang Injilnya salah satunya dari 4 Injil kita warisi dan kita bisa baca. Inilah kesederhanaan, ketekunan yang dilakukan oleh Markus. Dia mencoba menulis, menceritakan Yesus bersama dengan para murid ke-12 rasul, bersama gurunya yaitu Petrus, bersama dengan pamannya Barnabas, teman pamannya Paulus. Dia ikut perjalanan orang-orang, kalau sekarang mungkin orang-orang penting-penting itu yang mereka catat itu. Tapi justru dari catatannya kita terbantu, gereja kemudian terbantu oleh catatannya. Mari kita bersyukur bersama gereja dengan diberinya seorang Markus yang dengan kesederhanaan tapi ketulusan, keikhlasan menceritakan orang-orang yang penting dalam mengikuti Yesus, dalam mewariskan tradisi iman kemuridan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Aku akan menyertai kalian setiap hari sampai pada akhir zaman. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Terima kasih.